Oke guys, selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Andre Julius di garasi RTC Bike. Pagi ini saya lagi pingin bahas tentang bike sizing. Apa sih bike sizing itu? Terus kenapa sih harus kita pilih bike sizing? Terus penting nggak sih bike sizing itu? Dan gimana cara kita menentukan bike sizing secara sederhana tanpa kita tahu kadang kita ini sering salah beli sepeda. Jadi maunya yang sesuai dengan ukuran kita, tapi ternyata kebesaran atau mungkin bahkan kekecilan. Jadi itu salah satu kendala yang banyak teman-teman temui pada saat teman-teman itu mau beli sepeda. Jadi biasanya kita kalau mau beli sepeda seringkali ini sudah sesuai dengan sizing saya apa belum? Ini sudah. Ini ternyata kekecilan. Ini ternyata kebesaran. Jadi oke, langsung saja. Kenapa kok ada bike sizing? Bike sizing itu biasanya dibutuhkan pada saat teman-teman mau beli sepeda baru. Teman-teman seperti yang saya beritahu di video sebelumnya, bahwa frame set adalah salah satu yang berpengaruh besar terhadap cara bersepeda kita. Terus dalam arti bukan cara ya, lebih ke arah berkendara kita itu ringan apa enggak, terus berkendara kita itu kenceng apa enggak, terus kok berat ya, kok ringan ya, itu kenapa? Nah, dari frame set itu pengaruh yang paling utama. Di dalam frame set saya jabarkan dulu. Frame set itu ada istilahnya top tube, itu yang bagian atasnya top tube. Ada yang bagian bawahnya down tube, itu yang biasa diagonal. Kemudian ada yang namanya head tube atau yang lehernya tempatnya fork itu. Kemudian ada yang namanya seat tube. Seat tube itu yang berdiri di bawah seat post atau yang tempatnya lubang yang dimasukin seat postnya, dan atasnya ada saddle. Kemudian di belakang ada yang namanya chainstay, itu yang di bawah namanya chainstay. Kenapa chainstay? Karena dia di dekat rantai, jadi gampang kita hafalinnya, chainstay. Kalau yang diagonal dari top tube ke bawah itu biasanya kita namakan, itu yang biasa dinamakan orang-orang dengan nama seat stay. Kenapa dinamakan seat stay? Karena dia dari tempat dudukan kita ditarik ke arah bawah ketemu dengan chainstay. Kita lanjutkan. Jadi tiap frame set itu punya kemiringan sudut yang berbeda-beda tergantung dari stylenya, kemudian jenis tipe frame setnya, entah itu untuk climbing, entah itu untuk endurance atau all round, entah itu untuk aero ya. Jadi itu macam-macamnya ya teman-teman. Nah, bike sizing sendiri itu kita harus bisa membaca, menyesuaikan tinggi badan kita dengan ukurannya. Dalam bike sizing apa saja sih yang kita ukur? Satu, kita mengukur paling gampang adalah tinggi badan kita. Tinggi badan kita yaitu tanpa kita menggunakan alas kaki, dari posisi bawah sampai posisi ubun-ubun kita atau di kepala kita ukur. Kemudian ada yang namanya panjang torso. Panjang torso adalah dari kerongkongan kita ini, dari leher kita ini sampai ke pinggul kita, pinggul ke bawah ya. Dari pinggul kita, dari pinggul ke bawah ada yang namanya panjang kaki kita. Kemudian namanya inseam, yaitu seperti yang biasa teman-teman temui di beberapa informasi di internet ataupun di YouTube yang lain. Inseam adalah jarak selangkangan kita dengan lantai tanpa alas kaki ya. Nah, nanti kalau pakai sepatu klit itu sudah ada penambahannya 1-2 cm. Kemudian ada lagi panjang thigh kita atau paha kita ke keni, ke dengkul. Kemudian dari keni atau dengkul kita ke mata kaki bawah itu juga diukur, karena perumusan inseam kalau menurut RTC tidak sepenuhnya berlaku benar. Memang pada umumnya bisa dipakai, tapi kadang masih kurang tinggi atau kurang rendah. Itu biasanya berpengaruh dari panjang paha ataupun panjang betis kita yang mungkin tidak equal. Misalnya lebih banyak panjang pahanya daripada panjang betisnya, lebih panjang betisnya daripada panjang pahanya.
Oke, itu satu ya teman-teman. Kadang panjang paha, panjang betis, tapi ternyata insimnya itu juga berbeda. Setelah dicek, kakinya jadi lebih pendek daripada torsonya. Jadi panjang kaki lebih pendek daripada panjang badannya atau torsonya. Itu juga mempengaruhi. Terus panjang leher dan fleksibilitas leher kita juga mempengaruhi seberapa turun kita punya stem posisinya di head tube-nya. Terus kemudian punggung kita dengan pinggang kita, sudut kemiringannya berapa, itu nanti semua kita ukur pada saat kita melakukan bike sizing. Itu bike sizing dilakukan pada saat kita mau beli sepeda, bukan sudah punya sepeda kita bike sizing. Kalau kita bike sizing setelah kita punya sepeda, sedikit terlambat. Dan paling enggak, kalau kita nggak sempat bike sizing, ya carilah sepeda yang ukuran tinggi badan teman-teman berada di range sizing sepeda tersebut. Misal saya tingginya 179, 180 ya. Nah, sizing saya ini antara 54 atau 56. Saya bisa pakai 54 bisa, tapi saya harus pakai stem panjang karena saya berada di range 170 sampai 180. Nah, apakah saya nggak bisa pakai yang 175 sampai 185? Bisa. Atau yang istilahnya kalau di Giant ada SM dan ML, atau ada S, ada SM, ada M atau ML, dan ada L. Nah, jadi sizing itu seperti itu. Itu sizing yang sepeda ya. Jadi sizing sepeda sendiri itu ada yang namanya mengikuti top tube, ada juga yang mengikuti seat tube. Kalau sepeda-sepeda yang model aero biasanya dia ukuran untuk size 54, 56. Biasanya dia mengikuti untuk yang umum ya, itu biasa mengikuti top tube-nya. Tapi kalau untuk sepeda Itali kebanyakan sizingnya dia, angka yang dia sebut di sizing mengikuti seat tube-nya. Jadi kalau seat tube itu sendiri 52, belum tentu dia panjang besaran sepedanya itu 52. Bisa jadi dia bilang, oh 52 nih size-nya, seperti contohnya Derosa saya 52 size-nya, tapi begitu kita ukur by geometrinya, dia ketemu di angka, loh top tube-nya di 55 atau 54. Jadi sizing sepeda ini sebenarnya 54. Atau kita yang dengan tinggi 170 sampai 180, kita bisa menggunakan sizing 52 di Derosa dalam kasus ini ya. Jadi teman-teman harus teliti dulu sebelum membeli, mengukur sepeda. Jadi kalau memang niat beli sepeda, selain tinggi badan sudah tahu, insimnya sudah tahu, baru teman-teman ke toko sepeda, teman-teman cek dengan bawa meteran kecil, teman-teman cek top tube-nya berapa, seat tube-nya berapa, kemudian head tube-nya berapa. Nanti ketika ketemu dengan sizing yang pas, sudah nyaman, nah baru teman-teman bisa beli. Tapi sorry ya, itu ketemu yang pas itu ukuran range-nya. Kalau ngomong nyaman atau enggaknya, teman-teman tetap perlu bike fitting ya. Dan jangan lupa bike fittingnya di RTC Bike. Jadi balik lagi, untuk mengetahui bike sizing itu kita perlu mengukur badan kita, terus mengukur bahu. Nah, gimana sih cara menentukan kita punya drawbarnya atau stemnya berapa? Pastikan dulu teman-teman, kita kalau beli sizing sepeda, memang mau tidak mau beli sepeda itu tetap nantinya kita akan perlu beli stem. Nah, perlu beli stem. Kenapa beli stem? Ya kasarannya kalau kita beli baru, hoki-hokian teman-teman bisa dapat stem yang sesuai. Karena apalagi kalau dapat yang integrated, jadi itu nggak sembarangan kita langsung beli, sudah harganya mahal. Terus nanti kalau nggak cocok kita harus jual lagi, keluar uang biaya mahal lagi demi penampilan yang lebih baik dan kenyamanan kita. Jadi pada saat bike sizing, pastikan juga teman-teman mencoba atau mencari sizing istilahnya sepeda temennya dulu, atau dicoba dulu, dibantu lihat dulu, di sizing dulu stem berapa yang kira-kira cocok. Biasanya yang banyak paham tentang kira-kira stem berapa yang cocok dulu itu fitter ya. Jadi sebaiknya teman-teman konsultasikan untuk panjang stem itu di fitter teman-teman dahulu. Jadi seandainya belum sampai beli sepedanya atau beli tapi frame-nya belum dapat drawbarnya atau terakhir bisa pilih, mending terakhir dulu teman-teman cari stem yang tidak integrated, dicoba dengan
dengan frame yang sudah dirakit, di fitting dengan nanti menggunakan stem sizer. Nah ini nggak banyak teman-teman fitting punya, biasanya fittingnya jutaan yang punya. RTC punya ya stem sizer, karena stem sizer itu membantu teman-teman menentukan angka yang paling sesuai dengan postur badan teman-teman atau sizingnya berapa. Jadi kalau teman-teman sudah bisa dapat ukurannya, baru teman-teman bisa beli yang integrated tanpa khawatir. Karena dari fitter lah kita bisa tahu, dari fitting sepeda lah kita bisa tahu berapa panjang stem, berapa lebar handlebar yang cocok atau dropbar yang cocok dengan posisi badan teman-teman. Dan ngukur bahu dulu. Tadi waktu di bike sizing jangan lupa ngukur bahu. Ngukur bahu teman-teman jangan sampai salah. Jangan ngukur pakai meteran kain terus dilingkarkan di punggung teman-teman. Itu menunjukkan bahwa teman-teman beli hem, bukan beli handlebar, karena nanti pasti jatuhnya kan lebih lebar teman-teman. Kan tidak lucu, bahunya lebar 44 diukur melingkar jadi 48, sedangkan stem 48 itu mendekati MTB teman-teman. Jadi jangan sampai salah, karena mengukur lebar bahu menggunakan letter U, penggaris letter U, atau teman-teman pakai meteran biasa tapi dijarak dengan titik yang ada di engselnya teman-teman di sininya. Nah ini engsel, ini ada gerak-gerak di sini. Ini sama yang di sebelah sini ditarik tegak lurus, sejajar ya. Bukan ditempel, diputar, tapi sejajar. Kalau sudah sejajar, nanti teman-teman akan menemukan angka berapa yang sesuai. Biasanya ada yang 43 bisa pakai 44 atau 42, ada yang 40 bisa pakai 40, ada yang 35 bisa pakai 36, ada yang 37,5 bisa pakai 38, ada yang 42 mau ke 40 ya boleh, kan pengen aero atau apa silakan, tapi nanti mungkin nafasannya kurang nyaman. Tapi nggak selalu ya, tergantung dari pengendara itu sendiri seberapa nyaman dia menggunakan handlebar yang ada. Ada yang kalau kelebaran yang sakit sini teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah fitting tapi kok sindiku sakit ya, di antara leher dengan pundak ini kok sakit, kok kaku. Oh iya, ternyata lebar bahuku ini ternyata cuma 40. Loh aku kok pakai stem 44, pakai handlebar 44. Nah itu yang bikin nggak nyaman. Oke, itu tadi saya jelaskan tentang bike sizing dan cara memilih sepeda yang teman-teman ingin segera pinang, atau frame set yang teman-teman ingin segera pinang. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, kemudian jangan lupa isi komennya ya, isi komennya, kritik, saran, sebisa mungkin kita cepat respon. Dan jangan sungkan untuk menghubungi kami di 081977889908 untuk jadwal fitting buat teman-teman yang di Surabaya. Silakan. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk yang di luar kota mau kumpulin teman-temannya 10-15 orang, undang kita datang ke tempat Anda, kita bisa untuk fitting teman-teman di luar kota. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Saya Andri Julius pamit. God bless you. Bye bye.